Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesawat tempur buatan negara Rusia, Sukhoi Su-35. Ada hubungan apa antara rencana pembelian Sukhoi Su-35 oleh Indonesia dengan sanksi dari Amerika Serikat? Indonesia sebenarnya sudah menandatangani pembelian 11 unit Su-35 Flanker E pada Februari tahun 2018 atau sudah sejak 5 tahun lalu. Betul, jauh sebelum kontrak efektif pesawat Rafale, Indonesia sudah melakukan penandatanganan kontrak untuk pengadaan jet tempur Sukhoi Su-35 ke Indonesia. Lantas, bagaimanakah kabar pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 Indonesia tersebut? Dan apakah halangan Indonesia untuk memiliki pesawat tempur generasi 4++ itu? Apa hubungannya dengan KATSA Amerika, yang dikatakan menjadi salah satu sebabnya? Sebenarnya, kontrak pembelian Sukhoi Su-35 oleh Indonesia, saat ini masih berjalan atau dengan kata lain belum ada pemberhentian secara resmi. Tetapi permasalahannya, setelah penandatanganan kontrak pada tahun 2018 tersebut, pemerintah Indonesia, hingga kini belum mengimplementasikan atau memberi kejelasan tindak lanjut, mengenai keseriusan mendatangkan 11 unit Sukhoi Su-35 tersebut. Oleh sebab itu, hingga kini kontrak pembelian 11 unit Sukhoi Su-35 oleh Indonesia tersebut, masih menggantung. Banyak pihak yang mengatakan, kemungkinan besar, Indonesia batal mendatangkan Sukhoi Su-35. Banyak faktor, yang menguatkan dugaan bahwa Indonesia sudah tidak berminat kepada Sukhoi Su-35, mulai dari resiko sanksi KATSA Amerika Serikat, hingga digantikannya Su-35 dengan Rafale, dan rencana pengadaan F-15EX, dan penyebab yang terakhir, adalah konflik yang saat ini dihadapi oleh Rusia dan Ukraina. Apa sebenarnya sanksi KATSA, atau dalam ejaan bahasa Indonesia CATSA? Mengapa banyak negara yang takut atas sanksi Amerika Serikat ini? KATSA atau Countering America's Adversaries Sanctions Act, Undang-Undang Federal Amerika Serikat yang disahkan pada tanggal 27 Juli tahun 2017, dan ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, yaitu Donald Trump pada tanggal 2 Agustus tahun 2017. KATSA diberlakukan oleh Amerika Serikat kepada 3 negara, yaitu Rusia, Iran, dan Korea Utara. KATSA dirancang untuk menekan atau membatasi mitra dagang Amerika, agar tidak mengadakan kontrak bilateral dengan ketiga negara tersebut. Salah satu yang dibatasi adalah penjualan alutsista dari 3 negara yang telah disebutkan tadi. Dan apabila suatu negara melakukan hubungan bilateral dengan 3 negara tersebut, seperti pembelian alutsista, maka Amerika dapat menjatuhkan sanksi, mulai dari sanksi ekonomi, hingga embargo yang bisa dijatuhkan oleh Amerika kepada negara yang melanggar. Lantas, apakah ada negara yang terbebas dari KATSA walaupun telah melakukan hubungan bilateral dengan Rusia, Iran, maupun Korea Utara? Jawabannya adalah, ada. Salah satunya adalah negara India. Negara ini berhasil mendatangkan rudal S-400 dari negara Rusia, yang kontraknya telah diteken pada tahun 2018 lalu, dan juga terbebas dari sanksi KATSA Amerika Serikat. Memang di proses pembelian rudal S-400 oleh India ini, Amerika Serikat menekan dengan ancaman akan menjatuhkan sanksi KATSA kepada India, tetapi hingga saat ini, ancaman itu ternyata belum dijatuhkan. Bahkan, India dikabarkan akan mempertimbangkan untuk memperoleh sistem rudal S-500 setelah menerima S-400 dari Rusia. Dikatakan, penyebab lolosnya India dari ancaman KATSA adalah karena mempunyai hubungan dekat kepada kedua negara, baik kepada Rusia, maupun kepada Amerika Serikat. Tetapi, berkebalikan dengan India, salah satu negara yang juga merupakan anggota NATO, yaitu Turki harus terkena sanksi KATSA setelah mencoba untuk pembelian rudal S-400 dari Rusia. Sanksi tersebut, dijatuhkan kepada Badan Pengadaan dan Pengembangan Pertahanan Turki, atau Presidency of Defense Industries pada tahun 2020 lalu. Salah satu akibat sanksi KATSA kepada Turki, yaitu dihapuskannya Turki dari program jet tempur F-35. Lantas, apakah bayang-bayang sanksi KATSA, yang menjadi penyebab kuat Indonesia menggantung bahkan berpotensi membatalkan pembelian 11 unit Sukhoi Su-35 dari Rusia? Pada tahun 2019 lalu, Wakil Duta Besar Rusia di Jakarta yaitu Oleg Vekopilov, sempat mengatakan bahwa Indonesia mendapat ancaman dari beberapa negara karena rencana pembelian 11 unit Sukhoi Su-35, tetapi, tidak dijabarkan lebih lanjut, mengenai negara mana yang mencoba mengancam tersebut. Di sisi lain, pada tahun 2018, Menhan Amerika Serikat kala itu, yaitu James N. Mattis, menjamin bahwa Indonesia bersama 2 negara yaitu India dan Vietnam, tidak akan terkena sanksi KATSA, khususnya dalam rencana Indonesia mendatangkan Sukhoi Su-35. Itu tadi,
pembahasan singkat kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.